Halo Sobat Lentera, kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait rawannya penyeberangan perahu tambang di Surabaya. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu adanya kecelakaan yang tragis memakan jiwa seorang warga Surabaya saat menggunakan atau menyeberangi Kalimas dan menggunakan perahu tambang, menunjukkan rawannya transportasi umum yang ternyata masih banyak beroperasi di Surabaya. Nah, apa dan bagaimana kedepannya transportasi jenis ini kita akan bahas di dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, tentunya bersama salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Goni. Apa Ya, kabar? baik Mbak Ya, Teti. ya, Mas Goni, kalau kita lihat bahwa beberapa waktu lalu memang ada kecelakaan perahu tambang di salah satu daerah kali di Surabaya atau sungai di Surabaya. Nah, Ya, ini tidak serta-merta terjadi baru pertama kali, ini sudah beberapa kali. Nah, Anda melihatnya menurut data sendiri ada belasan penyeberangan perahu tambang yang beroperasi di Surabaya. Ini pendapat Anda seperti apa? ya, itu di bawah naungan Dishub ya, Dinas Perhubungan, yang dimana itu juga bagian dari transportasi sungai yang harus dievaluasi secara keseluruhan, baik ngomong konteks perizinannya maupun kelayakan dan sebagainya itu. Perlu diingat bahwasanya eh, keberadaan sungai itu sendiri kan ada yang punya pemerintah kota dan ada yang bukan punya pemerintah kota. Maka dari itu kan perlu sinergitas antara kelembagaan terkait. Contoh dengan BPBD atau dengan BBWS Balai Besar Wilayah Sungai itu untuk berkaitan dan penerbitan izin terkait dengan transportasi sungai. Makanya tempo hari yang lalu itu kan kejadian yang mungkin sungguh memilukan buat warga kota Surabaya, yang ada yang meninggal kan, kurang lebih 1 orang, akibat apa? Mungkin kelalaian dari pihak pengemudi yang mungkin kelebihan muatan. Nah, maka dari itu kita sudah memberikan atensi kepada Dishub untuk melakukan sosialisasi kepada kurang lebih hampir di bawah 20-an penambang perahu itu yang tidak memiliki izin, itu untuk dilakukan sosialisasi, ya, dilakukan terkait dengan kondisi dan kelayakan perahu yang ada di kota Surabaya ini. Oke, artinya memang masih beberapa yang tidak memiliki izin. Nah, dari atensi yang diberikan oleh Komisi C sendiri, bagaimana? Ini apakah memang harus diberikan sanksi khusus atau diberhentikan atau seperti apa? Nah, kita kan tidak serta-merta seperti itu, makanya kan kita perlu cek and recheck. Apakah perahu tambang ini memang dalam konteks kategori sudah budaya atau beberapa alternatif atau dan sebagainya. Kalaupun dirasa di situ itu memang dibutuhkan, perlu kajian secara cermat, tapi bukan perahu tambang, tapi seyogyanya kan berarti jembatan. Ya. Ya kan, guna lebih safety-nya itu lebih terjaga betul. Tapi kalau ngomong tentang konteks budaya yang sudah dibangun dengan sedemikian bagus, berarti apa yang harus dijaga? Berarti kelestariannya kan tetap harus dijaga. Tapi juga harus dengan beberapa aspek safety. Safety itu ketata dengan baik. Itu saja. Oke, berbicara masalah budaya dan juga berbicara masalah kebutuhan, kalau menurut Komisi C sendiri, menurut pengamatan dari Mas Goni sendiri, sebetulnya seberapa tinggi kebutuhan masyarakat Surabaya ini dengan model transportasi seperti ini, atau hanya cukup difungsikan menggunakan jembatan saja seperti tadi yang dijelaskan, atau ketika ngomong masalah budaya, ya memang harus tetap digunakan begitu. Lah itu kan dipergunakan, kan kalau memang contoh apakah itu sebagai alternatif, sebagai semisal jalur pintas yang mungkin dianggap itu cepat jalan menuju ke sana, toh juga tidak cepat karena kan tetap masih memakai tenaga manusia yang menarik seperti itu aja. Nah, kalau semisal hanya sebatas fungsinya itu dialihfungsikan untuk sebatas wahana wisata, mungkin lain persoalan. Makanya kan butuh kajian secara cermat keberadaan perahu tambang ini, yang mungkin notabene itu kan memang ketika berisiko, setahu saya itu kan kejadian yang ada di Jambangan itu kan terlalu overload, terlalu banyak sehingga mengakibatkan dan menenggelamkan perahu itu. Sementara kelayakan perahunya itu
itu dalam tanda kutip mungkin di bawah standar. Nah, kalau seperti itu di bawah standar, kemudian analisa atau masukan kepada Dishub sendiri dari Komisi C seperti apa? Apakah memang harus diganti atau bagaimana? Ya nanti kita akan coba kan contoh kayak semisal contoh di depan kita kan di samping kita ini kan ada wisata, perahu wisata dan sebagainya. Tapi fungsinya kan memang berbeda. Nah, maka dari itu berkaitan dengan beberapa hal alternatif, makanya perlu runtut apa itu kajian dengan secara cermat berkenaan dengan itu, berkenaan dengan perahu tambang, baik dari teman-teman perguruan tinggi yang nantinya bisa memberikan masukan, sehingga pemerintah kota ketika membuat sebuah kebijakan ataukah membuat jembatan ataukah tetap seperti itu, kajiannya seperti apa. Ketika itu sudah dilakukan, ya enak sekali. Tapi kalau saran saya sih memang ketika kita ada beberapa teman-teman yang lain menginginkan untuk dibangunnya jembatan. Dibangunnya jembatan itu pun juga memang satu, posisi sungai ini kapasitasnya itu keberadaannya itu milik siapa. Itu yang harus dipertanyakan terlebih dahulu. Oke, sebenarnya faktor apa sih Mas kalau mereka masyarakat ini justru lebih memilih transportasi tambang ini? Apakah karena faktor kecepatannya, jalan pintas seperti itu, atau justru karena memang ya lebih murah aja gitu mereka? Karena tidak semua menggunakan, misalnya menggunakan kendaraan roda 2, mereka juga menyeberangi, tapi yang jalan kaki pun juga menggunakan perahu tambang ini. Ya kan satu muter mungkin terlalu jauh ya, terlalu jauh. Terus kalaupun ngomong kapasitas murah, murah mana kalau nggak bangun jembatan? Malah gratis bangun jembatan. Ya kan seperti itu. Nah, logika berpikirnya adalah yang perlu kita ketahui adalah kalaupun itu tetap dilestarikan berarti apa? Berarti humannya ini harus diberikan skill yang tertata dengan baik. Sementara kondisi perahunya pun safety-nya juga harus dijaga dengan baik. Artinya edukasi terus dilakukan begitu ya. Nah, kalau Anda melihat sendiri apa yang membuat faktor tarif juga membuat transportasi ini masih banyak diminati oleh masyarakat. Yang membuat masyarakat ini akhirnya lebih memilih transportasi perahu tambang ini dibandingkan dibuat wisata seperti itu. Artinya mereka lebih tertarik begitu. Kalau perahu tambang enak nih menyeberangi sungai sambil melihat pemandangan. Jangan dijawab dulu karena usai jeda kita akan kembali lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait rawannya penyeberangan perahu tambang di Surabaya. Masih bersama Bapak Abdul Goni atau Mas Goni, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Mas Goni, kita lanjutkan kembali. Tadi memang banyak sekali sebenarnya kalau dijelaskan bahwa hambatan-hambatan ketika menggunakan transportasi perahu tambang sendiri, selain wilayah, kemudian juga perizinannya ini tidak ada. Dari sekian hanya satu yang memiliki izin transportasi perahu tambang. Yang berizin itu pun hanya dari BBWS. Masih belum tahu ada izin atau tidak dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Ini dari sekian banyak ternyata cuma satu yang memiliki izin begitu. Ya, makanya kan dalam artian saya memberikan atensi kepada teman-teman di SUB untuk progresif dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan ini, sehingga nantinya kita tidak menginginkan lagi adanya korban terulang kembali akibat kelalaian-kelalaian para pengemudi perahu tambang itu, dan juga mungkin safety-nya. Kalau memang seperti itu itu diidentikan dengan miniatur kota, itu menurut saya menarik. Berarti desain perahunya nanti pemerintah kota membuatnya seperti apa. Saya itu kan dikaji semisal, dan kapasitasnya kan kayak teman-teman di TS dilibatkan berkenaan dengan perahu tambang itu sendiri, dermaganya harus safety-nya harus seperti apa, kan kondisi sungai kondisi sungainya juga harus seperti apa, kan bisa juga menjadi sebuah kajian sehingga kota ini juga semakin indah. Oke, kita berbicara masalah keindahan dan juga kajian berkaca dari salah satu negara, Thailand, Bangkok, ini memiliki transportasi sungai. Nah, apakah itu juga bisa diterapkan ke kota Surabaya? Artinya Surabaya ini memiliki sungai yang cukup panjang, begitu? Saya sempat kan mengusulkan kepada pemerintah kota berkenaan sungai Berantas Depan itu, yang dulunya di era masa penjajahan itu difungsikan sebagai transportasi air. Coba dari Kayun itu kan ada Pasar Keputaran, pojok itu ada Pabean. Seandainya semisal dari Keputaran yang arah ke Pabean yang berkenaan dengan jalur ini itu dialihfungsikan naik di situ, kan bisa ketata dengan baik. Bagaimana indahnya kota ini. Itu sudah diusulkan oleh Komisi C? Saya sempat menulis di salah satu media, di mana situ kan dalam artian sungai ini kan adalah sebuah peradaban yang harus ditata dengan baik dan dimanfaatkan juga dengan baik. Makanya kalau sungai ini tidak dirawat dengan baik, ya yang kita khawatirkan apa? Ya tadinya banyaknya genangan atau banjir itu, kalau nggak ketata dengan baik. Makanya kan saya berharap Surabaya ini juga dialiri dengan banyaknya sungai. Maka dari itu kondisi sungainya juga pun harus diperhatikan. Dan warga masyarakat Surabaya cara berpikirnya masih berpikir dalam artian sungai ini adalah tempat sampah. Ini kan repot-repot. Yeah. Lah ini kan juga dalam beberapa segmen ini paling tidak ya kita harus membangun kesadaran kolektif bersama. Oke. Dalam rangka. Oke, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya memang ini sudah ada usulan seperti itu. Kemudian cuman dari pihak pemerintah kota sendiri ini juga harus melihat begitu ya Mas ya. Kalau Anda melihatnya sebetulnya seberapa sih kota Surabaya atau warga masyarakat kota Surabaya ini sangat butuh potensinya untuk transportasi tambang ini? Ini seberapa besarnya? Atau hanya cukup sekedar mereka ini bukan kebutuhan transportasi utama mereka gitu? Ya, asas manfaatnya kan bisa dilihat tuh. Kalau semisal jalan sih kalau semisal mungkin itu kan agar muternya mungkin tidak terlalu jauh, mungkin itu jalan pintas yang perlu tata, makanya kan perlu pemerintah kota mungkin fasilitasi. Bisa juga diantaranya dengan membangun jembatan. Lah desain jembatan pun juga harus diperhitungkan dengan baik dengan kondisi yang ada di wilayah itu. Oke. Apa standarnya tertentu terkait transportasi model seperti ini? Memang haruskah untuk misalnya jumlah penumpang ini harus dibatasi? Kemudian tadi juga sempat harus dikaji jenis perahunya ini harus dibenahi begitu. Mas, kalau kita lihat kan kalau yang mendapatkan izin sebenarnya juga pada dasarnya standarnya sama aja. Perahu tambang, mereka juga tidak ada istimewa daripada transportasi ini begitu. Gimana Mas Goni? Ya, makanya kan tadi ada beberapa informasi kan kurang lebih 18 semuanya kan tidak berizin. Ya.
Bahkan ada beberapa, sebagian itu lagi dalam proses. Lah, kalaupun memang konteks tadi saya ngomong, ketika ini dalam rangka memperindah, semisal miniatur kota ini menjadi semakin bagus, berarti kan harus disiapkan dengan baik safety-nya dan lain sebagainya itu. Baik dari posisi dermaganya, terus dari posisi perahunya, terus posisi pengemudinya. Itu kan harus ditata dengan baik. Kayak kejadian-kejadian seperti itu kan rata-rata satu bisa kelebihan muatan dan juga atau mungkin kebocoran perahu. Ya kan? Lah dari sini kan bisa dilihat berarti ada dua hal ini yang perlu dijaga. Setahu saya juga pernah pada waktu masa sebelum menjadi anggota DPRD itu pernah penambang. Pernah nambang, Ikut nambang ya? pernah Pernah nambang. nambang? Iya pernah Jadi nambang. Ya sepeda jadi motor naik. penumpang atau Ya jadi penumpang jadi saya, penumpang? jadi penumpang. Tapi memang satu saya melihatnya safety-nya. Safety-nya sehingga kan ketata kapasitas perahu itu cuma berapa? Semisal kapasitasnya 10, waduh dipaksa menjadi 15. Ya kan repot. Padahal yo nggak sumbut ambek pendapatannya. Pendapatannya. Nah Tapi ini rezeki. kalau dibilang nggak sumput sama pendapatannya, tadi sempat Mas Goni juga bilang bahwa harus dari penumpang ini juga harus dibatasi, kemudian juga perahunya jangan sampai bocor. Artinya kan harus ada pembenahan. Sementara pendapatan mereka sendiri ini tidak mencukupi begitu Mas Goni. Apakah memang harus mendapatkan subsidi perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya? Ya ini kan semisal contoh dari kita subsidinya itu adalah berkenaan dengan disiapkannya perahu dan disiapkannya dermaga dan sebagainya. Mereka kan tidak perlu modal terlalu berlebihan toh. Bagaimana membangun dermaga, bagaimana menata itu. Nah, kalau memang seperti itu kan repot juga. Ketika kan ada mungkin karena mungkin skillnya hanya di situ kan. Terus kita mau beralih profesikan kepindahkan yang lain ya repot juga. Nah, maka dari itu kemarin saya sudah kontak kepala Dishub berkenaan dengan perahu tambang ini. Kita masih dalam tahap sosialisasi Pak. Jadi makanya kan kalau memang diperlukan sebuah regulasi, ya dibuatkan sebuah bentuk regulasi. Oke, artinya sampai sekarang ini regulasi terkait transportasi perahu tambang belum ada? Belum, belum. Belum. Artinya target tahun ini apakah regulasi itu juga harus diterapkan supaya tidak ada lagi kecelakaan? Kan cukup semisal kan himbauan, apalagi Pak Wali Kota sudah menyerukan kan. Pak Wali Kota sudah menyerukan perihal persoalan perahu tambang karena banyaknya tidak berizin, berarti kan secara dalam tanda kutip kan ilegal. Iya. Dan kalau ilegal itu kan repot juga. Maksud kita itu kan kalau itu dilegalisasikan, jadi dilegalkan, ditata dengan baik kan pasti ada asuransinya dan sebagainya. Itu kan juga ketata dengan baik dengan semuanya, itu aja. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi Mas Goni, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan, masih bersama Bapak Abdul Goni, anggota Komisi C DPR Kota Surabaya. Dan Pak Goni tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa mekanismenya harus seperti apa supaya masyarakat ini aman untuk menggunakan transportasi tambang. Nah, kalau kita lihat selain BPWS dan BPTD, dinas-dinas apa saja yang terkait dengan perizinan dan standarisasi keamanan transportasi ini? Ya, makanya kan ada satu Dishub yang melakukan adalah penerbitan izin. Penerbitan izin, dan itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi secara keseluruhan, dan mungkin kalau misal posisi perahu itu kan izin operasionalnya kan berkaitan sesuai dengan kapasitas kewenangan sungainya itu siapa. Lah kalau semisal pemerintah kota nanti mungkin Dishub sebagai karena itu menyangkut transportasi dan berada di Kota Surabaya, berarti kan Dishub juga ikut terlibat dalam menerbitkan izin perahu tambang itu juga. Oke. Dengan adanya kecelakaan ini, apakah Komisi C ini akan menekan Dinas Perhubungan supaya semuanya ini harus ada perizinan atau bagaimana, atau ditutup semuanya sementara ini, dinonaktifkan begitu? Ya, sementara ini yang dilakukan oleh kawan-kawan Dishub itu adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Nanti kita lihat regulasinya seperti apa. Jika ketika itu mengakibatkan nyawa orang hilang itu kan juga ada unsur pidananya. Ya. Nah, maka dari itu mungkin ditemani dengan beberapa teman-teman kepolisian untuk melakukan sosialisasi kepada penambang perahu ini yang dalam tanda kutip beberapa kan banyak juga tidak memiliki izin. Oke, bukan beberapa yang tidak memiliki izin, artinya cuma satu aja, yang lainnya ini nggak ada izinnya begitu. Mas, kalau kita lihat masih adanya kebutuhan masyarakat ini dengan transportasi tambang, nah ini kenapa dari Pemkot Surabaya tidak memfasilitasi transportasi seperti ini? Selain misalnya membuatkan perahu yang sesuai dengan standar, kemudian perizinan yang tadi kita juga sempat membahas begitu. Ya, makanya kan kemarin kita ngobrol, kontak teman-teman Dishub untuk proaktif dalam segala aspek menurut saya. Jadi potensi-potensi seperti itu kan bisa dikenakan retribusi dan sebagainya itu. Kan bisa dikenakan dalam artian kalau itu tertata dengan baik yang saya kemukakan dari awal tadi, bagaimana proses perizinannya, terus bagaimana safety-nya, bagaimana mengantisipasi misal asuransi kejiwaannya seperti apa. Asuransi jiwanya itu ketika itu kan masih banyak. Kayak seperti ini kejadian itu ya apa? Kan repot, kecuali yang bersangkutan itu memiliki asuransi jiwa. Kan yang meninggal kemarin itu kan ada satu orang yang tenggelam itu. Lah dari sini kan perlu dilakukan dalam artian sosialisasi secara menyeluruh, baik kapasitas kemampuan skill pengemudi maupun posisi kelayakan perahu tambang itu sendiri. Oke, selain kelayakan, kemudian asuransi jiwa, apakah harus diperlukan memang safety seperti misalnya menggunakan pelampung ketika kita naik gitu, atau transportasi seperti roda 2 ini tidak diperkenankan untuk naik? Kalau menurut Anda sendiri? Nah, makanya kan ini semuanya juga tergantung dengan desain perahu itu sendiri, kapasitasnya itu seperti apa. Kayak contoh tenggelamnya perahu yang ada di Jambangan itu kan karena kelebihan muatan. Lah terus desainnya itu seperti apa, kan harus dikaji secara pengetahuan, secara keilmuan. Jadi desain perahu, terus kapasitasnya seperti apa, kedalaman sungai dan sebagainya, itu perahu seperti apa yang cocok untuk melakukan menambang perahu itu sendiri, itu seperti apa. Kan harus dikaji secara menyeluruh sehingga bisa meminimalisir risiko yang ada. Oke, usulan dari Komisi C sendiri, apakah nanti akan ada peluang juga untuk membuat wisata air di jalur-jalur penyeberangan perahu tersebut? Ya, kami akan mengupayakan dalam rangka memperindah kota Surabaya ini dengan baik. Kalau memang bila perlu ya sistematis ya, buatlah bukan manusia, kalau bisa ya langsung mesin. Itu karena kan katanya kota Surabaya ini adalah kota yang smart. Kota smart city ya. Ya, berarti kan semuanya kalau bisa itu smart, ketata dengan baik. Oke, baik. Apa yang Anda harapkan terhadap pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait adanya transportasi jenis ini, supaya tidak ada lagi kecelakaan yang terulang lagi? Ya, langkah awal lakukan sosialisasi dengan baik kepada perahu tambang, karena apapun itu mereka juga kan warga Kota Surabaya yang mencari pekerjaan,
Makanya perlu dilakukan tahapan-tahapan sosialisasi dan koordinasikan dengan dinas atau instansi terkait berkaitan dengan perizinan. Selaku pemerintah nanti saya berharap kalaupun bila perlu didorong untuk dibuatkan jembatan, ya seyogyanya dibuatkan jembatan dengan kajian-kajian yang sangat relevan untuk dibuatkan jembatan. Oke, Mas Goni, yang terakhir mungkin apa yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya mereka yang suka sekali menggunakan transportasi perahu tambang dan juga operator transportasi ini, silakan. Ya, saran saya kepada warga masyarakat Surabaya, saya berharap jagalah keselamatan, jagalah safety, karena menurut saya mungkin sampai sejauh ini penambang perahu yang ada di Kota Surabaya itu kurang memperhatikan keselamatannya. Maka dari itu mungkin mending jalan lebih jauh agak lebih baik. Sebelum mungkin nanti kita akan berupaya menata penambang perahu ini dengan lebih baik lagi, dan bila perlu mungkin pemerintah kota juga membuatkan jembatan sehingga keinginan bagi pemakai penambang perahu tadi itu bisa beralih ke jembatan. Oke, bisa beralih untuk profesi menjaga jembatan ya Pak Goni ya. Baik, terima kasih Mas Goni sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat, dan kita berharap tidak ada lagi kejadian atau kecelakaan transportasi perahu tambang. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat.